Bab 2821. Aku akan segera menemuinya, jawab Stanley dan berjalan pergi. Pernyataannya membuat Gloria bergumam sambil merenung keras-keras. Sebentar lagi. Yah, itu tidak benar. Apakah itu berarti? Stanley, itu artinya kamu belum punya pacar. Teriak Gloria saat menyadari apa yang sedang terjadi. Berani sekali bocah nakal itu. Beraninya dia berbohong padaku. Kalau apa yang dikatakannya benar, bukankah itu berarti dia masih jomblo? Kalau begitu, kenapa dia malah mengaku punya pacar? Tanya Gloria heran. Bu, kita tunggu saja sedikit lebih lama. Mungkin maksud Stanley adalah dia menyukai seseorang, tetapi orang itu belum membalasnya. Nicole menghibur ibunya begitu melihat wajah Gloria yang masam. Benar sekali, karena Stanley sudah cukup jujur untuk mengungkapkan semua ini kepada kita harus memberinya waktu. Daniel menjawab, menggemakan kata-kata Nicole. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, tetapi masalah dengan keluarga Jin belum terselesaikan. Kita tidak bisa begitu saja mengatur kencan buta untuknya sekarang. Setelah mendesah, Gloria bertanya, apa lagi yang bisa kulakukan? Memang, karena situasi yang mereka hadapi, tangannya terikat. Pada akhirnya, tidaklah masuk akal baginya untuk mengatur kencan buta lagi untuk Stanley. Selain itu, Gloria juga penasaran apakah pacar yang dimaksud Stanley benar-benar ada. Dan meskipun wanita yang disebutkan tadi memang ada, masih ada pertanyaan tentang orang seperti apa dia. Mungkinkah dia akan melakukan apa yang Cherry lakukan? Aku punya firasat. Kurasa dia khawatir kita tidak akan menerimanya jika dia bukan dari keluarga kaya seperti kita, pikir Gloria. Gloria mengerutkan kening saat kecemasannya mulai menyerang. Bahkan jika itu benar-benar terjadi, bagaimana mungkin Stanley cukup bodoh untuk berpikir seperti itu? Kapan keluarga kita pernah peduli dengan status dan kekayaan? Kapan kita pernah melakukan diskriminasi? Ibu, ayah, kami berangkat kerja sekarang. Nicole dan Jared bangun bersama setelah menyadari bahwa udara sudah lebih atau kurang bersih. Aku akan mengunjungi keluarga Jin sebentar lagi, imbu Daniel, lalu ikut berdiri. Aku ikut denganmu. Gloria meraih lengan Daniel, ingin menemaninya. Namun, saat itulah Daniel menyarankan, masalahnya agak rumit. Sebaiknya aku pergi ke sana sendiri. Daniel khawatir keluarga Jin mungkin akan membuat keributan jika mereka tidak bereaksi baik terhadap kunjungannya, dan selanjutnya, diskusi yang terjadi setelahnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Gloria berada di sana untuk menanggung bebannya jika dan ketika hal itu terjadi. Setelah memahami kekhawatiran Daniel, Gloria tersenyum. Tidak, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk berdiskusi dengan sopan dengan mereka jika aku ada di sana. Melihat betapa gigihnya Gloria, Daniel tidak punya pilihan lain selain membawanya bersamanya. Sementara itu, Nicole dan Jared sudah masuk ke dalam mobil. Nicole, khususnya, sedang bersandar di kursinya sambil menyeringai. Jadi, Stanley dan Tia belum resmi menjadi sepasang kekasih. Akhir-akhir ini, Stanley telah menghilangkan semua rasa malu dan kehalusan dengan tindakannya, membuat Nicole berasumsi bahwa mereka berdua sekarang resmi menjalin hubungan, novel drama. Namun, peluang mereka untuk berakhir bersama tampak mungkin, mengingat kata-kata Stanley. Kalau tidak, Stanley tidak akan membicarakannya sama sekali. Melihat Nicole, Jared bertanya dengan suara lembut, apa yang kamu tahu? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ada dasar yang masuk akal bagi Nicole untuk percaya bahwa Stanley dan Tia akan membiarkan hubungan mereka berkembang dan maju ke tahap berikutnya. Semuanya mengarah ke sini. Stanley tahu bahwa jika dia tidak punya nyali untuk mengaku, mereka berdua mungkin tidak akan pernah bertemu lagi, jawab Nicole. Kemudian, dia mengangkat bahu. Di matanya, panggung sudah disiapkan, dan yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu waktu yang tepat. Jared menyeringai menanggapi. Ia tahu bahwa Nicole khawatir dengan teman-teman dan keluarganya, yang tentu saja berarti bahwa ia ingin Tia dan Stanley juga bahagia. Ini adalah salah satu alasan mengapa Nicole peduli dengan kesejahteraan semua orang di sekitarnya. Setelah tiba di kantor pusat Riddle Corporation, Nicole keluar dari mobil. Tunggu aku saat kau datang menjemputku, kata Jared, tatapannya lembut dan penuh kasih sayang.
Baiklah. Nicole tersenyum. Setelah yakin bahwa Nicole telah memasuki gedung kantor dengan aman, Jared memerintahkan Max untuk pergi. Saat mesinnya menderu, Max berkata, "Tuan, Nona Riddle berhasil mengikuti perkembangan rencana Harvey. Anda tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, kita akan bertindak sesuai rencananya. Namun, kau harus meminta seseorang untuk mengawasi bajingan itu." Jared menyipitkan matanya. Karena Nicole telah merencanakan segalanya, termasuk tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan, peran Jared satu-satunya adalah memastikan keselamatannya dengan menugaskan orang untuk mengawasinya. "Ya," jawab Max. Dalam berita lain, Eastern Falcon akhir-akhir ini tidak banyak menarik perhatian. Aku penasaran apakah mereka tahu bahwa mereka telah terekspos, oleh karena itu mereka bersikap hati-hati. Jika mereka tetap bungkam, kami akan terus mengawasi mereka. Untuk sisanya, serahkan saja pada mereka. Jared mengangguk. Matanya tenang tanpa kerutan di dahinya, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Bab 2822. Mungkin mereka yang ada di Eastern Falcon akan menurunkan kewaspadaan mereka jika anak buah Jared sedikit lebih santai. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi Zain untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan tentang mereka. Memahami motif Jared sejak awal, Max mengangguk dan menjawab, "Dimengerti, Tuan. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya." "Bagus." Jared tersenyum dan bersandar di kursinya sambil melihat keluar jendela. Sementara itu, di kantor pusat Riddle Corporation, Lulu dan Patricia mengikuti Nicole ke kantor. "Nicole, sekarang kita bisa menyelesaikan operasi kita di Ellison Group," Patricia berkata dengan tenang. "Baiklah." Nicole mengangguk. "Sudah waktunya." "Ya, kurasa kita harus bertindak sekarang." Lulu menyeringai. "Tentu saja." Nicole menyeringai, tahu sudah waktunya bagi Lulu untuk melakukan yang terburuk. "Baiklah, kamu boleh duduk dan menunggu kabar baik dariku." Lulu mengangkat alisnya. Setelah Lulu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Semua persiapan yang telah dia lakukan selama beberapa hari terakhir semuanya untuk momen khusus ini. "Haruskah aku mengikutinya?" tanya Patricia, ingin membantu karena dia tidak punya pekerjaan lain. Namun, Nicole menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Lulu bisa menangani semuanya sendiri. Jika kamu tidak punya hal lain untuk dikerjakan, kamu bisa istirahat saja." "Baiklah," Patricia menjawab, meskipun dia tetap tinggal di ruangan dan menunggu pembaruan. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Sementara itu, keadaan sedikit berbeda di kantor pusat Ellison Group. "Tuan, dananya sudah terkumpul dan berhasil dikumpulkan." Louis masuk dan melapor, kepalanya tertunduk. "Baiklah. Kita bisa bergerak sekarang," Harvey menjawab, tatapannya gelap dan dingin. "Dimengerti," Louis mengangguk, berbalik, dan pergi. Harvey kemudian bangkit dan berjalan santai ke jendela. Saat ia menatap pemandangan di luar, udara di sekitarnya berubah dingin, membuat sosoknya tampak dingin. Kali ini, ia harus menang. Tidak ada ruang untuk kegagalan. Jared Johnston, Nicole Riddle, kalian berdua tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian melakukan apa yang kalian mau, pikir Harvey. Jam di dinding berdetak, dan dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Tiba-tiba, serangkaian ketukan panik terdengar dari pintu, menyebabkan Harvey mengerutkan kening. "Masuklah." Louis kemudian menyerbu ke dalam ruangan, terengah-engah dan pucat. "Tuan, situasinya mengerikan. Dana kami telah dikosongkan dan orang yang telah setuju untuk berinvestasi pada kami telah berubah pikiran pada menit terakhir. Di saat kritis dan penting seperti ini, dana tersebut merupakan kebutuhan mutlak bagi mereka di Ellison Group untuk mempertahankan diri dan menjaga perusahaan tetap bertahan. Jika investor dan pemangku kepentingan mereka mengundurkan diri di menit-menit terakhir, perusahaan akan berada dalam kesulitan besar." "Apa katamu?" tanya Harvey. Matanya terbelalak karena tidak percaya. "Bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini? Tuan, tolong pikirkan sesuatu. Kalau tidak, kita akan mati." Louis tergagap, terdengar seolah-olah dia sedang berada di ambang gangguan saraf.
Bingung dan marah, Harvey melotot ke arah Louis dan berteriak, "Lihatlah. Pasti ada yang salah. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi." Rencananya telah disusun dengan sangat cermat hingga sempurna, jadi tidak masuk akal mengapa situasinya berubah menjadi lebih buruk. "Mengerti." Louis mengangguk dan bergegas pergi. Saat pintu dibanting menutup, Harvey melangkah kembali ke mejanya dan mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi. Siang pun segera tiba, dan matahari bersinar cerah dan panas ketika Nicole mengajak Lulu dan Patricia keluar untuk makan siang. "Bagaimana kalau kita makan fondue? Kita harus membeli sesuatu untuk memperingati hari ini," Lulu menyarankan, matanya terbelalak karena gembira. Bab 2823. Tentu saja, Nicole setuju, karena dia tidak keberatan dengan ide makan sesuatu yang enak untuk makan siang hari ini. Begitu para wanita itu tiba di restoran, mereka memesan fondue panas dan menyantapnya dengan gembira. "Harvey pasti akan hancur kali ini," Lulu bersorak kegirangan sambil tersenyum lebar. "Kurasa begitu. Tapi kita tetap harus waspada sebelum semuanya beres," Nicole mengingatkan mereka dengan tenang. "Jangan khawatir. Kita sedang dalam tahap yang krusial sekarang, jadi kita tidak bisa bersikap santai, meskipun kita ingin melakukannya," jawab Lulu dengan nada serius. "Ya," Nicole mengangguk. Bukannya dia meragukan kemampuan Lulu, hanya saja mereka harus ekstra hati-hati di tahap krusial seperti ini, yang bisa jadi akan berhasil atau gagalnya rencana mereka. Setelah memikirkannya, Lulu menambahkan, "Thomas tampaknya sangat pendiam selama beberapa hari terakhir. Apakah dia baik-baik saja?" "Dia baik-baik saja," jawab Nicole dengan suara rendah. "Memang, tidak ada masalah di pihak Thomas. Yang mengganggunya hanyalah awan kesuraman yang terus-menerus akibat keadaan Harvey yang menyedihkan." Memahami apa yang Nicole coba sampaikan, Lulu memilih untuk tidak melanjutkan pertanyaannya. Sebaliknya, ia mendesak Nicole dan Patricia untuk segera menghabiskan fondue mereka selagi masih segar dan lesat. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum makan siang mereka yang damai terganggu oleh panggilan ke telepon Patricia. Setelah melirik nomor kontak di layar, Patricia mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. "Ada apa?" "Patricia, Eliar menolak untuk datang memeriksakan kesehatannya. Dia sedang demam sekarang, dan aku tidak yakin harus berbuat apa. Apa kau keberatan untuk datang?" kata asisten Eliar, terdengar tidak berdaya dan gugup saat dia menjelaskan situasinya kepada Patricia. "Dia demam?" tanya Patricia dengan suara bergetar. "Ya, saya khawatir ada infeksi pada lukanya karena dia tidak pernah memeriksakan diri," jawab asisten Eliar dengan khawatir. Patricia mendesah kesal. Kenapa dia tidak menjaga dirinya sendiri? "Apa yang terjadi?" Nicole bertanya pada Patricia. "Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku." Lulu lalu melirik Patricia, ikut merasakan keingintahuan Nicole. Sebagai tanggapan, Patricia hanya memasukkan ponselnya ke saku dan menoleh ke Nicole. "Hei, aku akan ke Baikop sebentar. Kenapa kamu pergi ke sana?" tanya Lulu, alisnya terangkat karena penasaran. "Eliar sedang demam, dan kami tidak yakin apakah lukanya terkena infeksi atau tidak. Saya akan memeriksanya," kata Patricia. Meski dia tampak tenang di luar, suaranya mencerminkan kecemasan yang sebenarnya dia rasakan. "Baiklah, kamu harus pergi dan memeriksanya." Nicole mengangguk. "Aku akan pergi kalau begitu." Patricia bangkit dan bergegas pergi, novel drama. Setelah melihat betapa tergesa-gesanya Patricia, Lulu menoleh ke Nicole dengan seringai di wajahnya. "Lihatlah betapa paniknya dia. Dia pasti khawatir. Infeksi luka bisa jadi masalah serius," Nicole mengingatkan, meski ia juga merasa geli dengan situasi itu. Jika ada yang tahu tentang ini, orangnya adalah Patricia. "Baiklah." Lulu mendekat ke Nicole dan merendahkan suaranya menjadi bisikan. "Menurutmu, apakah mungkin Eliar hanya berpura-pura?" Mendengar pertanyaan itu, Nicole mengerutkan kening. "Mengapa kamu berkata begitu? Eliar sudah dewasa. Dia juga punya asisten sendiri, jadi ide bahwa dia jatuh sakit tidak masuk akal." Lulu menjelaskan,
tidak dapat menghilangkan firasat bahwa Ellar menyiksa dirinya sendiri untuk mendapatkan perhatian Patricia. Namun, Nicole menggelengkan kepalanya. Jika dia menipu Patricia, dia tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Benarkah? Lulu mengerutkan kening. Tetap saja, Lulu dapat melihat bahwa Patricia benar-benar khawatir tentang Ellar, meskipun situasinya tidak separah yang dibayangkan Patricia. Setelah Patricia meninggalkan restoran, ia melaju kencang dan segera tiba di Bangkok. Begitu dia memasuki kantor Ellar, dia menghampiri asistennya dan bertanya, bagaimana keadaannya. Bab 2824. Namun, Ellar terkejut karena dia tidak menyangka gadis itu akan muncul. Apa yang kamu lakukan di sini? Patricia yang marah melirik Ellar dan menegur, apa kau bahkan repot-repot mengurus dirimu sendiri? Aku, Ellar menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Aku lupa tentang itu. Lupa apa? Patricia meninggikan suaranya. Apa asistenmu tidak mengingatkanmu? Gagasan bahwa ia lupa tentang pemeriksaannya sungguh menggelikan. Bahkan jika ia memang melupakan pemeriksaan itu, asistennya tidak akan melupakannya. Ayolah, percayalah, aku baik-baik saja. Aku akan pulih setelah 2 hari. Jawab Ellar, seolah-olah masalahnya sepele. Akan tetapi, kepalanya masih tertunduk karena dia tidak berani menatap mata Patricia. Ada luka di tubuhmu, dan kau tahu kau demam. Pernahkah kau mempertimbangkan kemungkinan bahwa kondisinya mungkin tidak sesederhana yang kau kira, dasar bodoh? Teriak Patricia, tak mampu menahan diri. Bagaimana kalau demamnya disebabkan oleh infeksi pada luka? Pikirnya. Aku baik-baik saja. Lihat, Ellar menyingsingkan lengan bajunya untuk menunjukkan lukanya pada Patricia. Lukaku baik-baik saja. Aku mungkin terkena flu dan demam. Saya akan sembuh dalam 2 hari. Namun, Patricia punya pengamatan lain. Ia melihat kulit di sekitar luka Ellar memerah dan bengkak. Melihatnya saja sudah membuat kerutan di dahinya semakin dalam. Kemudian, Patricia menggertakkan giginya, dan tanpa memberinya pilihan untuk mundur, dia berkata, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kita akan pergi sekarang juga. Ellar menelan ludah. Ia sudah setengah berniat menolak Patricia, tetapi ia menelan kata-katanya sebelum sempat mengucapkannya. Akhirnya, dia menuruti permintaannya. Baiklah, novel drama. Patricia kemudian membawa Ellar ke rumah sakit. Seperti yang diduga, saat dokter memeriksa Ellar, dia mengerutkan kening. Kamu sudah punya janji untuk pemeriksaan beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu tidak datang? Aku sudah lupa soal itu. Ellar melirik Patricia saat dia menjawab dengan suara rendah. Tapi Anda sudah punya janji. Bagaimana Anda bisa lupa? Tanya dokter itu dengan bingung. Setelah jeda sejenak, Ellar menjelaskan. Saya menyetir sendiri. Saya hendak datang untuk janji temu hari itu, tetapi saya harus mengurus sesuatu dalam perjalanan ke sini. Saat saya sudah membereskannya, saya sudah lupa. Sebagai tanggapan, dokter itu menegur, kalau begitu, saya harus menasihati Anda untuk tidak begitu ceroboh lain kali. Lihatlah. Luka itu sudah terinfeksi. Ini berarti kamu belum pulih dengan baik. Sebaiknya kamu istirahat. Juga. Dokter pun melanjutkan dengan memberi Ellar sejumlah nasihat. Sementara itu, Patricia menatap Ellar dan mulai mengerutkan kening. Apa yang begitu penting sehingga dia teralihkan saat dalam perjalanan ke sini. Dan dia bahkan melupakannya pada akhirnya. Melihat para dokter sedang memeriksa Ellar sementara para perawat sedang membersihkan lukanya, dia diam-diam keluar dari ruangan. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku, tanya Patricia kepada petugas keamanan yang ditugaskan untuk melindungi Ellar secara rahasia. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Dia benar-benar berangkat ke rumah sakit hari itu. Namun dalam perjalanan ke sana, dia menabrakmu dan memutuskan untuk membuntutimu. Mungkin kamu sedang sibuk dengan sesuatu yang penting, jadi kamu tidak memperhatikannya. Setelah sekitar 10 menit, kamu pergi ke Riddle Corporation, sementara dia kembali ke Bangkok, pria itu menjelaskan, membuat Patricia tercengang. Jadi, dia hanya mengikutiku tanpa tujuan atau alasan yang jelas. Tanyanya. Memang,
dia telah melakukannya, dan benar-benar lupa tentang pengangkatannya sendiri ketika dia melihat Patricia kembali ke Riddle Corporation. Ya, setelah dia lupa tentang janji temu itu, asistennya memutuskan untuk menjadwalkan sesi lain untuknya. Namun, dia kemudian berkata bahwa sesi itu tidak perlu lagi karena dia merasa jauh lebih baik. Dia bahkan berkata bahwa dia akan pulih setelah koreng di lukanya terlepas setelah 2 hari. Namun, karena dia akhirnya terserang demam kemarin, asistennya tidak punya pilihan selain menelepon Anda, simpul petugas keamanan itu. Setelah mengetahui dengan jelas situasinya sekarang, Patricia mendesah. Apakah dia sebodoh itu? Jika dia melewatkan satu janji, dia selalu bisa membuat janji lain. Karena itu, sungguh menggelikan bahwa dia memilih untuk tidak melakukannya sama sekali. Selain itu, tidak ada alasan baginya untuk mengikutinya kemana-mana. Jelas pada titik ini bahwa dia tidak memiliki prioritas yang tepat. Setelah beberapa saat, pintu bangsal terbuka dan Ellar keluar dengan luka yang baru dirawat. Patricia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya ke arahnya ketika melihat betapa pucatnya dia. Sekarang, kurasa kau harus tahu betapa menyakitkannya itu. Dia tahu bahwa infeksi semacam itu bahkan lebih menyakitkan untuk diobati daripada luka itu sendiri ketika baru saja terjadi. Dia benar-benar telah menggali lubang yang dia alami saat ini. Aku baik-baik saja, Ellar menjawab sambil menggertakkan giginya, masih berusaha bersikap tegar. Dia tidak bisa membiarkan Patricia memandang rendah dirinya. Bagi pria sepertinya, luka seperti ini tidak ada apa-apanya, atau begitulah yang dipikirkannya. Tuhan tolong aku. Patricia memutar matanya lagi. Tak usah dikatakan, dia merasa kesal, karena dia masih berani berpura-pura bahkan setelah dia terlibat dalam masalah ini. Anda harus beristirahat saat kembali ke rumah. Dan jangan lupa pemeriksaan berikutnya, perawat mengingatkan Ellar. Bab 2825. Ellar melirik Patricia sejenak, lalu menatap perawat dan menjawab, saya mengerti. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu kembali. Patricia menghela napas lega. Kemudian, dia berbalik dan mulai berjalan pergi. Sedangkan Ellar, dia segera berlari mengejarnya dan bergabung dengannya sambil tersenyum. Ia tidak menyangka gadis itu akan muncul, tetapi ia sangat gembira melihatnya. Seolah-olah rasa sakitnya menjadi sedikit lebih tertahankan. Penasaran, Patricia memiringkan kepalanya dan menatap Ellar. Kamu sangat kesakitan, tapi kamu masih bisa tersenyum. Oh, bolehkah aku bilang kalau aku sangat senang sejak kau tiba di sini? Jawab Ellar, kau pasti datang karena kau khawatir padaku, kan? Kenyataan bahwa dia secara pribadi telah pergi ke Baikop untuk menjenguknya menyentuh hatinya, dan begitu saja, dia teralihkan dari segala rasa sakit yang dirasakannya. Patricia tercengang sejenak, lalu dia menggertakkan giginya dan berpura-pura bersikap dingin kepadanya. Tidak ada yang khawatir denganmu. Tapi karena kamu telah menanggung luka itu untukku, aku berkewajiban untuk memeriksamu. Oh, Ellar menundukkan kepalanya, matanya tertunduk. Jadi, Patricia tidak ada di sini karena dia mengkhawatirkanku. Itulah sebabnya dia ingin menetapkan batasan yang jelas dengan Ellar. Melihat betapa masamnya wajah pria itu saat dia cemberut, Patricia menjadi kesal. Pria ini menyebalkan. Cara dia cemberut itu lucu sekaligus menyebalkan. Kita kembali ke kantor dulu. Patricia kembali fokus dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Sambil mendesah, Ellar mengikutinya kembali ke markasnya. Mereka tiba di Baikop dalam waktu singkat, dan Patricia hendak pergi ketika ia melihat betapa menyedihkannya Ellar, seperti anak anjing yang ditelantarkan di pinggir jalan. Hal ini membuatnya geli, dan ia mengurungkan niatnya untuk mengatakan bahwa ia ingin pergi. Setelah memindai dokumen-dokumen di meja Ellar, Patricia mengambilnya dan berkata, dokter sudah berbicara. Anda harus beristirahat untuk sementara waktu. Kesampingkan dulu masalah ini. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Setelah berbicara, Patricia membawa dokumen-dokumen itu dan melangkah masuk dan keluar dari kantornya. Ellar berkedip saat dia menatap siluetnya dari jarak beberapa kaki dan baru sadar setelah sekitar 30 detik. Apakah dia akan tinggal? Ellar bertanya pada dirinya sendiri,
begitu gembiranya sampai-sampai dia hampir berteriak. Dalam kejadian yang aneh, dia mendapatkan sesuatu yang baik dari kejadian ini. Selama Patricia tetap tinggal, Ellar merasa bahwa rasa sakit apapun yang dialaminya pantas untuk ditanggung. Semakin Ellar memikirkannya, semakin bahagia dirinya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa dalam diam. Namun, Ellar tidak menyangka Patricia akan datang untuk memeriksanya, jadi dia kembali terkejut dan tersedak ludahnya sendiri. Kemudian, dia mulai batuk. Setelah menyadari betapa parah batuknya, Patricia melotot padanya dan berkata, "Jangan pikirkan apapun lagi. Berbaring saja dan beristirahatlah." "Iya." Ellar mengangguk sebagai jawaban. Setelah Patricia keluar dari kantornya, ia tersadar dari batuknya dan menghela napas dalam-dalam. Kemudian, ia melihat keluar jendela untuk melihat apa yang sedang dilakukan Patricia, dan setelah melihatnya dengan jelas, ia menyeringai dan membaringkan dirinya di sofa. Patricia berada di luar, memeriksa dokumen-dokumen Ellar setelah mendapati ruang kantornya kosong. Untungnya, ia telah mempelajari semua kasus, jadi semuanya berjalan lancar baginya. Dengan adanya Patricia di sini, asisten Ellar menghela napas lega, lalu diam-diam kembali ke mejanya. Sementara itu, Nicole dan Lulu telah makan siang dan sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Saat Nicole menerima kabar dari Baikop, dia tersenyum. "Ellar seharusnya tidak dalam kondisi buruk, kan?" tanya Lulu dengan khawatir. "Jangan khawatir, Patricia akan mengawasinya." Nicole melangkah masuk ke kantor, sama sekali tidak khawatir tentang Ellar. Lalu, Lulu mengangkat bahu. "Itu benar, Patricia sudah ada di sana, jadi kalaupun terjadi apa-apa pada Ellar, dia pasti baik-baik saja." Sore yang sibuk pun tiba, dan saat jam menunjukkan pukul 6, Lulu datang lagi. "Waktunya habis. Ayo berangkat." "Baiklah," jawab Nicole, berdiri, dan mengikuti Lulu keluar gedung. Setelah mereka meninggalkan gedung, mereka melihat Jared dan Spencer sudah tiba. "Aku pergi dulu." Lulu melambaikan tangan ke arah Spencer. Kemudian, dia berbalik untuk menatap Nicole guna mengucapkan selamat tinggal untuk hari itu. Bab 2826. Sampai jumpa. Nicole membalas dan tersenyum padanya. Nicole menunggu Lulu dan Spencer pergi, setelah itu dia masuk ke mobil Jared. Kemudian, dia tersenyum dan menatap Jared. "Apakah kamu sudah menunggu cukup lama?" "Tidak juga." Jared memegang tangannya dengan ekspresi penuh kasih sayang terukir di wajahnya. Tanpa ada suara apapun kecuali dengungan mesin di sekeliling mereka, Nicole menyandarkan kepalanya di bahu Jared dan mendesah. "Seluruh kegagalan dengan Harvey seharusnya berakhir besok. Apakah kamu tidak senang dengan hal itu?" Jared menatap Nicole. "Bukan itu maksudku. Aku hanya merasa Thomas mungkin butuh waktu untuk beradaptasi." Nicole menjawab, merasa kasihan pada Thomas. Namun, nada bicara Jared dingin ketika dia menjawab, "Menurutku orang yang mungkin membutuhkan waktu sebelum dia bisa menghadapi keluarganya adalah Harvey." "Hah?" Nicole menoleh ke Jared dengan bingung. "Apa maksudnya?" "Thomas tidak akan menghentikanmu melakukan ini, tapi dia tidak akan memutuskan hubungan dengan Harvey." Jared menjelaskan lebih lanjut. Sambil mengerutkan kening, Nicole bertanya, "Maksudmu Thomas masih akan menyiapkan rencana cadangan untuk Harvey?" Jika memang begitu, keadaan akan berubah menjadi lebih buruk bagi Nicole jika Harvey tidak belajar dari kesalahannya. "Apakah menurutmu Thomas tega membiarkan Harvey bangkrut?" Jared menjawab dengan tenang dengan pertanyaannya sendiri. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Setelah memikirkannya, Nicole mengangguk. "Ya, itu benar. Analisis Jared logis. Jika Thomas mampu bersikap rasional dan berhati dingin untuk melepaskan Harvey yang sekarang tidak akan ada sejak awal. Jangan khawatir. Meski begitu, Thomas punya batasannya sendiri." Jared menghibur Nicole. Setidaknya, Thomas bersedia bekerja sama dengan mereka, jadi keberhasilan rencana Nicole hampir menjadi kepastian. "Baiklah." Nicole tersenyum, merasa yakin akan hal ini. Begitu mereka tiba di kediaman Riddle, mereka melihat Lana sedang menonton televisi sendirian di ruang tamu. Di sisi lain,
Nolan tidak ada, sehingga Nicole melirik ke arah tangga. Nolan sudah kembali ke kamarnya, kata Gloria, mengetahui apa yang sedang dipikirkan Nicole. Baiklah, dia mengangguk dan langsung menuju sofa dengan Jared di sampingnya. Begitu Lana melihat kedua orang tuanya, dia mengangkat tangannya dan memanggil Jared dengan suara melengkingnya. Ayah, kenapa kamu belum naik ke atas? Jared tersenyum dan mengangkat Lana. Aku menunggumu dan ibu kembali, jawab Lana, suaranya tegas dan jelas. Nicole mencubit hidung Lana dan berkata, kurasa ayahmu adalah satu-satunya orang yang kamu rindukan. Jelaslah bahwa gadis kecil ini hanya memperhatikan Jared, meskipun ia tak lupa menyebutkan bahwa ia juga merindukan Nicole. Hehe, aku juga kangen ibu. Lana mengecup pipi Nicole. Kau memang nakal sekali, goda Nicole. Jared lalu menepuk kepala Lana. Apa kamu masih mau menonton TV? Tidak, aku ingin melihat Nolan. Lana menendang kakinya ke udara, mendorong Jared untuk menurunkannya. Kakek, nenek, ibu, dan ayah. Kalian boleh makan dulu. Aku akan ke atas sekarang. Setelah Lana selesai bicara, ia berlari menuju lantai 2 untuk mencari Nolan, tanpa meninggalkan apapun kecuali suara langkah kaki kecilnya untuk didengar mereka. Ah, gadis kecil ini. Gloria tersenyum. Oh, kalian semua sudah di sini, teriak Stanley saat masuk. Setelah menyapa mereka, dia berjalan santai ke area sofa. Saat dia mengunjungi orang tua Cherry sebelumnya, Daniel menatap Stanley dan berkata, kami mengunjungi keluarga Jin hari ini. Mereka masih kesal, tetapi mereka tidak menyalahkanmu atas hal itu. Jadi, mereka tidak akan memaafkan Cherry. Stanley mengerutkan kening, mengerti apa yang dimaksud Daniel. Saya kira mereka masih berjuang untuk menerima kenyataan ini. Beri mereka waktu. Gloria menambahkan. Cherry mungkin belum tenang, jadi menurutku dia belum akan menghubungi mereka. Stanley terdiam sejenak. Selama dia dan kekasihnya bahagia bersama, aku yakin keluarga Jin perlahan akan berubah pikiran. Bab 2827. Tenang saja, kami sudah mengurusnya. Akan ada bantuan untuk mereka di sana, Nicole mengingatkan Stanley. Hal ini mengejutkan Stanley, yang kemudian bertanya, kau sudah melakukan semua ini. Dia tahu itu pasti niat Nicole, dan Jared membantu mengaturnya. Dia sekarang teman kita, jadi kita harus membantunya semampu kita, kata Nicole sambil tersenyum santai. Lagi pula, itu hanya bantuan kecil, jadi dia. Baguslah. Mungkin, keadaan akan membaik cepat atau lambat, kata Gloria lega. Daniel kemudian melirik Stanley dan berkata, jangan khawatir. Karena kita sudah membantunya, kita harus mendukungnya sepenuhnya. Ya, aku mengerti, jawab Stanley. Mereka telah memutuskan untuk mendukung Cherry, terutama dalam masa transisi baru ini. Selama semuanya berjalan lancar untuknya, keluarganya mungkin akan lebih mudah memaafkannya. Stanley mengagumi Cherry atas keberanian dan tekad yang ditunjukkannya. Cherry bersedia mengambil keputusan penting untuk kehidupan cintanya dengan mengambil kendali untuk pertama kalinya. Sejak mengenalnya, Stanley juga menyadari bahwa ia harus berjuang untuk dirinya sendiri dan tidak membiarkan penyesalan muncul dalam hidupnya. Sekarang ia mengerti bahwa kegagalan tidak sama dengan penyesalan. Penyesalan yang sebenarnya adalah kata-kata yang tak terucapkan yang akan kembali menghantuinya bertahun-tahun kemudian. Baiklah, mari kita semua makan malam, Gloria memanggil semuanya. Keluarga itu kemudian menikmati makanan mereka dengan gembira. Apakah tanggal pertunangan Emery sudah ditetapkan? Nicole bertanya pada Gloria. Tanggal 8 bulan depan. Emma menghubungi saya untuk meminta bantuan. Gloria tersenyum. Mendengar itu, Nicole mengangguk tanda setuju. Baguslah. Lagi pula, kamu berpengalaman dalam hal ini. Haha, itu benar, Gloria setuju, karena sudah lama mengurus pertunangan dan pernikahan semua putranya. Semua kejadian bahagia yang terjadi secara berurutan mungkin bisa menghilangkan kesedihan keluarga. Nicole mendesah. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terupdate untuk semua pembaruan buku. Setelah ragu sejenak, Daniel bertanya, apakah masih belum ada berita tentang Everett? Tidak.
Nicole menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak memberitahu orang tuanya tentang pelarian Everett. Tidak berniat mendesak lebih jauh, Gloria mendesah. Apakah dia berencana untuk hidup dalam pengasingan selamanya? Kita akan segera tahu, jawab Nicole dan mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah kakek sudah diberitahu tentang pertunangan Emery? Belum, tapi Emma bilang kita semua harus pergi ke rumah keluarga untuk mengabarkan kabar itu kepadanya dalam beberapa hari. Ini saat yang tepat untuk membicarakan pertunangan Emery, jelas Gloria. Bagus. Kalau begitu, mari kita kunjungi kakek beberapa hari lagi. Ya, semua orang terus mengobrol riang sambil makan, dan sebelum mereka menyadarinya, makan malam telah berakhir. Kemudian, mereka semua pergi ke lantai 2 dan kembali ke kamar masing-masing. Adapun Nicole dan Jared, mereka pergi ke kamar Nolan dan mendapati dia sedang memainkan permainan puzzle saat mereka melihatnya. Ibu, aku merasa seperti akan menyelesaikan level ini, tetapi semakin lama semakin sulit. Bisakah ibu membantuku setelah aku mencapai titik itu? Tanya Nolan begitu melihat Nicole masuk. Nicole menyipitkan matanya saat berjalan ke komputer. Kau butuh bantuanku untuk menyelesaikan level ini. Itu hanya permainan teka-teki. Mungkinkah level terakhir benar-benar sesulit itu? Tanyanya. Ya, Nolan mengangguk dengan sangat serius. Aku mulai merasa ini sulit sekarang, tapi masih bisa diatasi, novel drama. Saat mereka sedang berbicara, sebuah pesan muncul di komputer Nolan. Saat meliriknya, Nicole menemukan bahwa itu adalah pesan dari Lawrence. Gatpa, Nolan mengerutkan kening. Kenapa Gatpa mengirimiku pesan? Ada yang salah. Sambil menggumamkan kata-kata itu, dia sudah mulai menjawab Lawrence. Ada apa, Gatpa? Bab 2828. Tidak banyak. Apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Lawrence bertanya, tampak benar-benar khawatir. Oh, aku sedang bermain game, Nolan menjawab. Kemudian dia mengoreksi ucapannya sendiri dengan mengatakan, bermain game dengan adik perempuanku. Baiklah, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan adikmu. Sementara itu, Nicole menyipitkan matanya saat mengamati percakapan antara keduanya. Tampaknya tidak ada yang bermasalah dengan Lawrence, tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada yang mencurigakan saat dia menghubungi Nolan pada jam seperti ini. Lawrence kemudian melanjutkan obrolan santai dengan Nolan beberapa saat lagi sebelum akhirnya keluar. Namun, kerutan di dahi Nicole semakin dalam. Apakah Lawrence benar-benar khawatir dengan Nolan? Apakah itu sebabnya dia menghubungi dan mengobrol dengan anak itu? Ibu, ada kemajuan dalam penyelidikan sebelumnya. Nolan mendongak dan bertanya pada Nicole. Belum, mungkin kita harus menunggu sampai kamu menyelesaikan level terakhir untuk menemukan jawaban yang selama ini kami cari, jawabnya. Dia punya firasat bahwa menyelesaikan permainan ini akan mengungkap kebenaran tentang permainan tersebut. Oh, Nolan mengangguk. Aku akan memberitahu ibu terlebih dahulu saat aku sudah sampai di sana. Tentu saja, Nicole tersenyum dan menepuk kepala Nolan dengan lembut. Senang, Nolan tersenyum dan mulai menyibukkan diri dengan level berikutnya. Nicole kemudian membawa Jared ke kamar Lana. Mereka sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi yang dialami Nolan, jadi tidak banyak yang perlu mereka khawatirkan sekarang. Mereka hanya perlu menunggu Nolan mencapai tahap akhir. Mungkin saat itulah mereka akhirnya akan memahami tujuan sebenarnya di balik permainan ini. Ayah, Ibu, panggil Lana sambil memainkan buku cerita di tangannya. Tidak banyak. Apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Lawrence bertanya, tampak benar-benar khawatir. Oh, aku sedang bermain game, Nolan menjawab. Kemudian dia mengoreksi ucapannya sendiri dengan mengatakan, bermain game dengan adik perempuanku. Baiklah, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan adikmu. Sementara itu, Nicole menyipitkan matanya saat mengamati percakapan antara keduanya. Tampaknya tidak ada yang bermasalah dengan Lawrence, tetapi dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada yang mencurigakan saat dia menghubungi Nolan pada jam seperti ini. Lawrence kemudian melanjutkan obrolan santai dengan Nolan beberapa saat lagi sebelum akhirnya keluar. Namun, kerutan di dahi Nicole semakin dalam. Apakah Lawrence benar-benar khawatir dengan Nolan?
Apakah itu sebabnya dia menghubungi dan mengobrol dengan anak itu? Ibu, ada kemajuan dalam penyelidikan sebelumnya. Nolan mendongak dan bertanya pada Nicole. Belum. Mungkin kita harus menunggu sampai kamu menyelesaikan level terakhir untuk menemukan jawaban yang selama ini kami cari, jawabnya. Dia punya firasat bahwa menyelesaikan permainan ini akan mengungkap kebenaran tentang permainan tersebut. Oh, Nolan mengangguk. Aku akan memberitahu ibu terlebih dahulu saat aku sudah sampai di sana. Tentu saja. Nicole tersenyum dan menepuk kepala Nolan dengan lembut. Senang? Nolan tersenyum dan mulai menyibukkan diri dengan level berikutnya. Nicole kemudian membawa Jared ke kamar Lana. Mereka sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi yang dialami Nolan, jadi tidak banyak yang perlu mereka khawatirkan sekarang. Mereka hanya perlu menunggu Nolan mencapai tahap akhir. Mungkin saat itulah mereka akhirnya akan memahami tujuan sebenarnya di balik permainan ini. Ayah, Ibu, panggil Lana sambil memainkan buku cerita di tangannya. Dia terus meminta mereka membacakan sebuah cerita saat dia melihat mereka mendekatinya, dan Jared menanggapi dengan mengambil cerita itu dan menceritakan salah satu cerita padanya. Saat hari mulai larut, pasangan itu mengurus Nolan dan Lana sebelum mengakhiri malam. Dan begitu anak-anak kecil itu tertidur, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka, novel drama. Lawrence mengirim pesan kepada Nolan hari ini. Mungkinkah dia sedang mengujinya? Tanya Nicole, akhirnya menyuarakan kekhawatirannya. Itu mungkin. Pandangan Jared menjadi gelap. Jika orang yang menciptakan game itu memang Lawrence, dia mungkin ingin tahu kemajuan Nolan dan sejauh mana bocah itu telah melangkah. Tapi dia tidak mengatakan apapun kepada Nolan. Bagaimana dia bisa tahu? Nicole mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Jika orang yang mengirim game itu kepada Nolan adalah Lawrence, dia harus mengakui bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam kata-katanya. Namun, jika bukan Lawrence, dia harus mencari tahu siapa lagi yang punya motif dan sumber daya untuk membuat game seperti itu. Bahkan jika itu hanya kebetulan, tetap saja tidak masuk akal jika semuanya tampak selaras dengan sempurna. Yang pasti adalah orang yang menciptakan permainan itu memiliki informasi terperinci tentang dirinya dan Nolan. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk mengetahui apapun tentang Nolan di luar hal-hal yang dangkal, bahkan jika mereka berhasil mengungkap sejarah Nicole. Lebih jauh, mereka tampaknya mengetahui bakat Nolan dalam meretas, yang menjadikan Lawrence sebagai satu-satunya pelaku yang mungkin. Nicole menggigit bibirnya karena frustrasi saat tatapannya menjadi gelap. Sayangnya, penyelidikan mereka belum membuahkan bukti atau hasil yang kuat. Kemungkinan besar, mereka baru akan mengetahui kebenarannya setelah Nolan menyelesaikan permainan. Setelah menyadari betapa tegangnya Nicole, Jared dengan lembut memegang tangan Nicole. Kita akan cari tahu nanti. Ya, Nicole mengangguk. Dia yakin akan ada jejak dan bukti yang tertinggal setelah sesuatu dilakukan. Jared yang lelah kemudian membelai rambutnya dan menciumnya di dahi. Sudah larut malam. Ayo tidur. Tidak ada gunanya memeras otak memikirkan apa permainan itu dan siapa sebenarnya yang menciptakannya. Jadi lebih baik baginya untuk melupakannya sekarang dan menunggu dengan sabar. Setelah menghela napas, Nicole menuntun Jared menuju tempat tidur. Memang, kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat mereka ketahui saat ini, jadi mereka harus menyerahkannya pada waktu, dan anehnya, dia percaya bahwa mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Dia terus meminta mereka membacakan sebuah cerita saat dia melihat mereka mendekatinya, dan Jared menanggapi dengan mengambil cerita itu dan menceritakan salah satu cerita padanya. Karena hari sudah mulai malam, pasangan itu mengurus Nolan dan Lana sebelum tidur. Dan begitu anak-anaknya tertidur, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka. Lawrence mengirim pesan kepada Nolan hari ini. Mungkinkah dia sedang mengujinya? Tanya Nicole, akhirnya menyuarakan kekhawatirannya. Itu mungkin. Pandangan Jared menjadi gelap. Jika orang yang menciptakan game itu memang Lawrence, dia mungkin ingin tahu kemajuan Nolan dan sejauh mana bocah itu telah melangkah. Tapi dia tidak mengatakan apapun kepada Nolan. Bagaimana dia bisa tahu? Nicole mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Jika orang yang mengirim game itu kepada Nolan adalah Lawrence, dia harus mengakui bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam kata-katanya. Namun,
jika bukan Lawrence, dia harus mencari tahu siapa lagi yang punya motif dan sumber daya untuk membuat game seperti itu. Bahkan jika itu hanya kebetulan, tetap saja tidak masuk akal jika semuanya tampak selaras dengan sempurna. Yang pasti adalah orang yang menciptakan permainan itu memiliki informasi terperinci tentang dirinya dan Nolan. Tidak akan mudah bagi siapapun untuk mengetahui apapun tentang Nolan di luar hal-hal yang dangkal, bahkan jika mereka berhasil mengungkap sejarah Nicole. Lebih jauh, mereka tampaknya mengetahui bakat Nolan dalam meretas, yang menjadikan Lawrence sebagai satu-satunya pelaku yang mungkin. Nicole menggigit bibirnya karena frustrasi saat tatapannya menjadi gelap. Sayangnya, penyelidikan mereka belum membuahkan bukti atau hasil yang kuat. Kemungkinan besar, mereka baru akan mengetahui kebenarannya setelah Nolan menyelesaikan permainan. Setelah menyadari betapa tegangnya Nicole, Jared dengan lembut memegang tangan Nicole. Kita akan cari tahu nanti. Ya, Nicole mengangguk. Dia yakin akan ada jejak dan bukti yang tertinggal setelah sesuatu dilakukan. Jared yang lelah kemudian membelai rambutnya dan menciumnya di dahi. Sudah larut malam. Ayo tidur. Tidak ada gunanya memeras otak memikirkan apa permainan itu dan siapa sebenarnya yang menciptakannya. Jadi lebih baik baginya untuk melupakannya sekarang dan menunggu dengan sabar. Setelah menghela napas, Nicole menuntun Jared menuju tempat tidur. Memang, kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat mereka ketahui saat ini, jadi mereka harus menyerahkannya pada waktu, dan anehnya, dia percaya bahwa mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Bab 2829. Keesokan paginya, matahari bersinar hangat dan cerah. Setelah sarapan, semua orang berangsur-angsur meninggalkan rumah. Dalam perjalanan ke kantor pusat, Nicole menerima telepon dari Lulu. Rantai keuangan Harvey telah runtuh total, dan kudengar dia menjadi gila. Senyum tersungging di wajah Nicole saat mendengar betapa gembiranya Lulu dengan perkembangan ini. Awasi dia baik-baik. Begitu dia mengumumkan penangguhan proyek apapun, segera beritahu saya tindak lanjutnya. Tentu saja, jawab Lulu. Setelah mengakhiri panggilan, secercah tekad melintas di mata Nicole. Mereka telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Sementara itu, di Ellison Group, suasana di kantor Harvey menjadi begitu tegang dan mencekam sehingga semua orang yang hadir kesulitan bernapas. Asisten Harvey ada di sana menatapnya dengan cemas, berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Dasar idiot. Kalian sekumpulan idiot dan penjilat yang tidak punya pikiran. Harvey berteriak, marah pada semua orang. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terupdate untuk semua pembaruan buku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasakan dinginnya dunia. Yang lebih menyakitkan lagi, orang-orang yang dulu menyanjungnya dan teman-temannya kini menjauhinya. Tapi kita sudah di ambang kehancuran, Tuan Ellison. Apa yang harus kita lakukan? Tanya asisten itu, suaranya dipenuhi rasa gugup. Ini bukan saatnya bagi Harvey untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Mereka harus membuat rencana, atau kalau tidak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau aku tahu jawabannya begitu saja, kenapa aku masih mau repot-repot mempekerjakan kalian, dasar orang-orang tolol? Harvey berteriak frustrasi, membuat asistennya langsung mengerut dan menyusut dalam diam. Pada saat itu, dia juga tidak dapat memikirkan solusi apapun. Mereka telah merencanakan segalanya dengan matang, namun, rencana mereka kembali berujung bencana. Mereka kini mengerti bahwa Nicole telah mengetahui rencana mereka sebelumnya dan telah menggagalkannya tanpa peringatan sedikitpun. Saat mereka menyadari ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Tak perlu dikatakan lagi, Ellison Group akan berjuang keras untuk mengatasi krisis ini, kecuali Tuan Ellison. Mungkin Anda harus mengunjungi ketua. Dia mungkin punya solusi. Mata asistennya berbinar saat ide itu muncul di benaknya. Di saat krisis seperti itu, mereka yakin bahwa Thomas tidak akan hanya duduk dan menyaksikan perusahaan runtuh karena beban semua masalahnya. Dengan tatapan mata yang gelap, Harvey menyipitkan matanya. Lihat kakekku. Jangan ragu untuk melakukannya di saat kritis seperti ini, Tuan Ellison, asistennya mengingatkan setelah menyadari keengganan Harvey. Kita tidak punya banyak waktu lagi,
dan pada titik ini, ketua mungkin satu-satunya orang yang mendukung kita. Kali ini, mereka telah menyaksikan bahwa dunia bisnis dan perdagangan penuh dengan kaum oportunis yang akan mencampakkan mereka saat tanda pertama adanya masalah. Setelah tampaknya sudah menemukan jalan keluarnya, Harvey berdiri. Ayo pergi. Memang, saat ini, tampaknya tidak ada pilihan lain yang tersedia bagi mereka. Jika Thomas tidak rela melihat Ellison Group runtuh karena beban krisisnya, sebaiknya ia berdiri di sisi Harvey, meskipun ia tidak mau. Segera setelah itu, Harvey, ditemani asistennya, tiba di Royal Creek Institute, tempat Thomas tinggal. Kau di sini. Thomas menatap Harvey dengan tenang. Sini, duduklah. Harvey tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat kakeknya menyapanya. Baginya, Thomas sudah menunggunya. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Tanyanya. Bab 2830. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau sudah kembali? Harvey menggertakkan giginya, berpura-pura tenang dan kalem. Aku tidak memberitahumu, tapi kau tetap mengetahuinya, bukan? Balas Thomas. Harvey yang tidak bisa berkata apa-apa terpaksa mengganti topik pembicaraan. Karena Anda sudah kembali, saya harus memberitahu Anda bahwa Ellison Group sedang menghadapi masalah sekarang, dan kami butuh bantuan Anda. Thomas melirik Harvey dan menyodorkan dokumen di atas meja di depannya kepada cucunya. Lihat ini dulu. Kalau kamu setuju dengan syarat dan ketentuannya, aku akan membantumu. Kalau tidak, kamu bisa mencari solusi lain. Saat itulah Harvey menyadari bahwa Thomas mengetahui semua yang telah terjadi. Jadi itulah mengapa dia tampak begitu tenang saat aku datang. Dia sedang menungguku. Harvey membuka dokumen itu dan mempelajarinya, tetapi setelah memahami isinya, dia menjadi marah dan berteriak, "Apa kamu gila? Kenapa kamu membiarkan Nicole mengawasi Ellison Group? Lalu aku ini apa? Seekor anjing yang harus tunduk pada Nicole dan menuruti semua perintahnya?" Gerutunya. "Jangan khawatir, kau masih bisa mengelola Ellison Group. Namun, jika kau melakukan sesuatu untuk menyabotase perusahaan itu atau Riddle Corporation, semua yang kau miliki saat ini akan secara otomatis dialihkan ke Nicole. Pikirkan baik-baik, apakah kau akan menyetujui persyaratannya atau tidak?" Thomas tetap tenang dan teguh, tidak menunjukkan niat untuk mengubah pendiriannya. Mengetahui Harvey, ini adalah keputusan terbaik yang bisa diambilnya setelah mempertimbangkannya dengan saksama. Jika dia hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun, Harvey akan menolak untuk mengakui kekalahan, sehingga Nicole harus menjatuhkannya. Bahkan lebih brutal, hasil itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia saksikan. Selama dia memiliki kekuatan untuk melakukannya, dia berharap dapat memastikan keselamatan Harvey. Mungkin dia telah melakukan kesalahan dengan bertindak berdasarkan rasa bersalahnya atas masa lalu yang jauh. Lagi pula, jika bukan karena dia, masa kecil Harvey tidak akan penuh dengan rasa sakit dan disfungsi. Itulah sebabnya dia bersedia memberi kompensasi kepada Harvey dengan segala cara yang mungkin. Selain itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuknya sekarang adalah mempertahankan apa yang saat ini dimilikinya. Jelas, alasan mengapa Harvey berubah menjadi anak nakal yang jahat dan tidak bisa diperbaiki adalah karena dia telah memanjakannya dan menuruti semua tuntutannya setiap kali mereka masih kecil. Kalau tidak, semua ini tidak akan terjadi. Itulah sebabnya Thomas membuat keputusan ini, meskipun sulit. Begitu Harvey menandatangani dokumen itu, dia akan dipaksa untuk berpikir dua kali sebelum melakukan apapun di masa mendatang, yang membuatnya tahu posisinya. Celakanya, sementara Thomas melakukan segala yang dia bisa demi Harvey, cucunya yang kekanak-kanakan itu tidak dapat melihat maupun menerimanya. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Terkejut, dia menatap Thomas dan bertanya, "Mengapa kamu lebih memilih memberikan segalanya kepada Nicole?" Ia pikir Thomas punya kesopanan untuk tidak hanya melihat perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah itu hancur, meskipun ia merasa kesal dan marah kepadanya. Namun, ia tidak menyangka bahwa kakeknya akan menolak untuk membantunya dan memberikan perusahaan itu kepada Nicole. Meskipun benar bahwa Harvey telah mengambil alih Ellison Group, ia percaya bahwa perusahaan itu adalah milik Thomas dan orang tuanya.
Oleh karena itu, ia gagal melihat apa yang salah dengan mengambil alih dan mengklaimnya kembali untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini, Thomas tampaknya lebih bersedia memberikan segalanya kepada orang luar daripada kepada cucunya sendiri. Thomas hanya bisa menghela napas ketika melihat Harvey tampak marah. Harvey tidak menyadari bahwa Thomas hanya ingin melindunginya. Lupakan saja. Kalau sekarang dia tidak mengerti, suatu saat nanti dia akan mengerti, pikirnya. Bahkan jika Nicole berhasil mengakuisisi Ellison Group, dia tidak akan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Tindakan mencantumkan namanya pada semua aset di perusahaan itu hanyalah pencegah agar Harvey tidak ikut campur. Dia yakin bahwa Nicole tidak akan berusaha keras untuk membuat hidup Harvey seperti neraka jika dia tidak bertindak tidak semestinya. Namun, ini juga hanya angan-angannya. Mengenai apakah Nicole akan setuju dengan pernyataan itu atau tidak, dia tidak yakin. Lagi pula, Harvey telah menyakitinya lebih dari satu kali, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Nicole tidak akan memaafkannya dengan mudah. Kemudian, ekspresi Thomas berubah tegas saat ia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, Anda hanya punya dua pilihan. Menandatanganinya atau tidak. Tepat saat Harvey hendak menegur, Thomas berbicara lagi, kali ini untuk mengingatkannya dengan samar. Ingat, kamu tidak punya hak untuk mempertanyakan keputusanku sekarang. Setelah menyaksikan perubahan pada kakeknya, Harvey langsung tercengang. Seolah-olah kakeknya telah kembali ke dirinya yang dulu. Meskipun Thomas tampak mudah didekati dan tenang, ia juga memancarkan aura tegas, banyak akal, dan tegas. Jelas bagi Harvey sekarang bahwa seluruh kegagalan ini telah dimulai sejak dia melakukan pengambil alihan perusahaan dan menendang Thomas ke pinggir jalan, menyebabkan kepribadian lelaki tua itu berubah seiring dengan perubahan mereka. Hubungan sudah lama sekali, dan di tengah semua itu, dia hampir lupa seperti apa kakeknya sebenarnya.